kalau parkir seenaknya sampai membuat macet itu dosa. Berarti kalau dulur El Victor ya, Anda semuanya itu kemudian setiap parkir itu mikir ini mengganggu jalan apa enggak. Itu berarti pahala. Pahala seperti berarti itu. Pahala. Jangan gitu toh. Jadi betapa kita ini selalu berpikir tentang apa yang merugikan, apa yang membuat susah, apa yang menguntungkan orang, apa yang menggembirakan orang. Itu harus menjadi rohnya. Itu harus menjadi rohnya orang Islam. Masya Allah. Saya ngomong begini ini membuat dia putus asa ataukah dia semakin semangat? Dipikir dulu. Ya. Speaking without thinking is like shooting without aiming. Jadi kalau kita berbicara, tanpa difikirkan ini baik apa enggak ya untuk persatuan, untuk ukhuwah ini. Ini baik enggak untuk orang yang mendengarkan ini, menyemangati atau membuat dia gelisah atau membuat putus asa. Nah, kalau orang berbicara tanpa berpikir itu seperti menembak tanpa arah. Ya Allah. Nah, itulah orang Islam itu. Orang Islam itu selalu berpikir 2 kali sebelum melangkah, berpikir 3 kali sebelum mengucapkan, berpikir 4 kali sebelum bertindak, terus saja begitu. Ya, seperti itulah. Bahkan sampai ada juga pepatah, think today and speak tomorrow. Ya. Sebegitunya ya Prof. Ya. Think today and speak tomorrow. Jadi berpikirlah sekarang dan bicaralah besok. Bahkan di istikharah. Ya, bahkan di istikharah diminta petunjuk Allah, apa saya langkah saya ini baik apa enggak. Itu semuanya menyangkut tetangga, menyangkut teman, menyangkut masyarakat umum, menyangkut istri, menyangkut suami, menyangkut anak, menyangkut apa saja. Itu seperti itu. Masya Allah. Ya, nah ini tadi tentang kendaraan tadi. Juga maka begini ya, kita ini dilahirkan oleh Allah ke bumi ini adalah tujuannya untuk menyenangkan manusia, menyenangkan hewan, menyenangkan hewan, ya, menyenangkan tumbuh-tumbuhan, menyenangkan laut, ya, menyenangkan darat, yang itu tujuannya adalah untuk manusia ini. Nah, ini kalau Dulur Iftar mau membaca ya, ayat yang terkenal surah Al-Anbiya ayat 107 itu. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya ini tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk bagaimana membuat orang itu senang. Masya Allah. Ya, tadi soal parkir yang seenaknya ya. Bahkan berpikir kalau saya nanti itu ke sana itu ada parkirnya enggak, kalau enggak ada saya naik kendaraan umum. Nah, ini pahala, ini sudah pahala. Seperti itu sudah dikatakan. Itu pahala karena yang difikirkan adalah bagaimana nanti jangan-jangan menyulitkan orang, susah orang. Gitu. Kalau saya itu pakaian yang bagus begini di depan orang miskin itu nanti membuat beliau nelongso apa enggak, gelisah apa enggak, kok bagus. Ya. Pakai sarung BHS di depan orang banyak ini atau apa ya, merek-merek yang mahal namanya gitu. Di depan orang yang enggak punya itu kira-kira membuat sedih enggak? Ya, membuat sedih, Bro. Ya. Jadi kita ini berpikir begitu itu sudah namanya membahagiakan orang. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya ini tidak mengutus engkau kecuali supaya kamu itu memberikan rasa senang kepada alam semesta ini. Nah, beli di toko ya, kemudian pakai tas apa enggak, Pak? Jawab saja tidak perlu, saya bawa tas. Ini saya masukkan ini. Beli permen, beli apa, kemudian mau diambilkan tas kresek, enggak. Saya bawa sendiri saja, saya masukkan saku. Ini kelihatannya sederhana,
tetapi Anda telah menjadi orang yang cinta alam semesta karena kita sudah berpikir tentang bagaimana kita mengurangi plastik. Nggih, nggih, nggih. Ya kan gitu. Jadi ini sedekah, sedekah kita. Ya Allah, nggih. Jadi berpikir, saya membunyikan klakson ini membuat kaget apa enggak? Nggih, nggih. Kalau kaget enggak lah. Itu saya tunggu saja dulu. Sampai begitu. Maka orang Islam itu pantas dimasukkan surga, itu pantas karena dia berpikirnya adalah bagaimana rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya 107. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tas kresek ini saya buang apa saya cuci lagi, saya keringkan, saya pakai lagi enggak itu enggak, saya putuskan saya keringkan, saya ini subhanallah. Itu kelihatannya sederhana. Tetapi Anda kalau ceroboh ya sudah, kalau semuanya begini kok gitu. Ya Allah. Lah kenapa Anda itu orang berpendidikan kok sama dengan orang yang tidak berpendidikan? Masya Allah. Anda itu tahu kok bertindak seperti orang tidak tahu. Kalau kemarin tidak tahu tidak apa-apa, sekarang jadi sekarang ini kita sudah berpikir tentang sampah, ini luar biasa. Seluruh dunia ini. Bahkan bisa saja nanti orang tuh mati karena sampah ini. Tidak punya masa depan karena sampah. Menutup jalan. Ini kalau saya ada acara ini saya tutup, itu kira-kira lewatnya lewat mana ya? Di sana ini enggak dipikir itu. Kalau acara begini sudah enggak saya tutup dulu, mungkin saya carikan tempat yang ini atau saya carikan yang ini dan seterusnya. Itu orang Islam itu seperti itu. Sebab banyak orang yang ekonominya itu bergantung pada kelancaran jalan raya. Banyak orang yang dipecat karena jalan raya. Dia datang terlambat. Pimpinan tidak mau tahu. Tidak mau tahu saya. Kamu yang penting kamu terlambat, saya potong kamu. Dipotonglah menjadi 50.000. Anda tahu bahwa 50.000 itu bagi orang miskin itu tidak sembarangan. 50.000 mungkin Anda orang miliarder, ya apa artinya 50.000? Tetapi bagi orang miskin 50.000 itu sudah ada hitungannya. Masya Allah. Nanti saya dapat gaji sekian, ini sekian. Pantaslah orang Muslim itu menjadi orang yang dikasihi Allah. Karena dia berpikir tentang manusia. Dan orang yang berpikir tentang manusia itu dihargai Allah. Ya gitu ya. Semuanya lah kita itu di jalan raya. Saya ini mendahului apa enggak? Saya ambil posisi di kanan apa kiri? Anda pakai sepeda motor, ambil posisi di tengah. Ya. Anda posisi di kanan. Anda pikir jangan cepatnya saja. Itu baik apa tidak? Kalau tidak baik, sudahlah, sesuai dengan aturan. Sekali lagi, pantaslah orang Islam itu menjadi penghuni surga, itu pantas. Karena berpikirnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya itu, ya bicara, ya bertindak, ya menulis, subhanallah. Ya Allah. Begitu indahnya orang Islam itu, indah sekali. Ya, apa saja itu yang dipikir itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini jangan dikira kemudian ayat tentang toleransi beragama saja. Gitu. Iya. Saya semalam itu potong rambut, kemudian saya lihat di sebelah saya itu ada orang menggendong kucing itu dengan sayang, dicium di sini gitu. Dicarikan makanan yang enak gitu, digendong lagi. Ya itu termasuk juga ya Prof. Tapi kalau Anda ada kucing kemudian Anda lempar lempar batu, lempar ini, anjing dilempar, itu makhluknya Allah tuh. Dan Islam tidak mengajarkan suruh membunuh. Tikus memang disuruh membunuh, kalau jengking memang disuruh membunuh oleh Rasulullah memang, gitu loh. Jadi tidak nyalai. Saya di Bangladesh itu agak lama ya, 6 kali Ramadan saya di Bangladesh itu. Orang di sana bawa kue itu, di tasnya itu ada anjing lewat itu, dia berhenti sejenak memberikan itu kepada anjing itu. Kuenya itu tadi. Kuenya itu diberikan pada anjing. Masya Allah.
dari masjid, karena di sana memang mazhabnya beda dengan kita ya. Jadi kita keluar dari masjid itu banyak anjing-anjing yang tidur di atas sandalnya orang gitu. Itu pun orang ya tidak marah-marah, enggak, ditunggu pelan-pelan, dibangunkan pelan-pelan gitu. Terus Ya Allah. pantaslah orang muslim itu disayang Allah karena dia menyayang ciptaannya Allah. Ciptaan, apalagi menyayangi manusia ya. Saya kemarin wawancara dengan beberapa mahasiswa gitu. Apa yang paling membuat kamu sedih selama hidup ini? Ya ketika saya ditinggal mati kucing saya namanya Mario. Ditinggal mati kucing ini. Iya, itu sedih katanya. Sampai sekarang itu katanya belum bisa terlupakan. Ya Saking Allah. sayangnya. Astagfirullah. Ya, sampailah sahabat Nabi ada yang dipanggil Abu Hurairah itu kan karena dia mencintai kucing ya. Seperti itu, mencintai kucing. Jadi sekali lagi jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, jangan jadi sebaliknya laknatan lil alamin. Ya Allah. Ya. Subhanallah. Ya, makanya di beberapa ada tulisan di beberapa gang itu ya, kalau tidak bisa bangun parkir ya jangan beli mobil. Iya toh? Iya, berapa ada bro? Iya, karena apa? Itu parkir malah separuh jalan. Sampai kemudian ada mobil baris lama. Dan itu ada anak sekolah loh yang bisa terlambat. Kalau terlambat nanti dimarahi gurunya. Angkanya turun. Jadi nasibnya banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadilah manusia yang rahmatan alamin, jangan dibalik menjadi laknatan lil alamin. Pantas orang Islam. Pantas orang Islam. Orang Islam itu pantas disayang Allah. Pantas menjadi orang yang selalu menyejukkan di wilayah mana saja. Ya Allah. Ya. Sekarang juga toh, Anda ke masjid, itu kira-kira ya 200 kilo, 200 meter. Anda bawa sepeda motor. Tahu ndak Anda bahwa ketika Anda bawa sepeda motor itu Anda itu ikut merusak polusi kita. Ya Allah. Merusak udara kita. Ndak, kalau gitu saya ndak bawa sepeda motor, saya naik sepeda pancal saja. Disayang Allah ndak? Disayang Allah. Karena sekarang kita berbicara polusi. Saya tadi kesini pakai masker karena udara sudah Surabaya mungkin belum berbahaya, tapi kan saya siap-siap. Jakarta sekarang sudah kayak begitu, terburuk polusinya sedunia. Toh? Nah kalau Anda tidak menghentikan apa? Tidak berganti sepeda pancal, itu sehat toh. Itu sehat ya. Dan badan yang bergerak itu ya membuat kita semakin sehat, plus juga kita tidak menambah apa itu rusaknya udara ini. Pahala ndak? Pahala bro. Rahmat ndak? Rahmat. Tapi kalau Anda ya sudah semuanya begini, jangan sok gitu lah. Diberi Qur'annya itu ada surat Al-Anbiya 107 gitu loh. Itu kita tafsiri yang sangat luas. Sehingga kita itu menjadi manusia yang paling baik. Ya sudah. Jalan. Waduh terlambat lah. Yang nyuruh terlambat siapa? Ya mestinya Anda datang sebelum azan. Iya. Iya. Wal asri demi waktu. Ya kan gitu. Males lah. Kalau males ya mati saja lah. Ya kan gitu. Iya. Pakai sepeda. Ya. Saya kadang-kadang dari kampus ke rumah ke kampus ya pakai sepeda pancal, kadang ya jalan kaki. Sepeda pancal. Iya. Ya satu tujuannya saya supaya fisik saya itu bergerak. Supaya di jalan saya bertemu dengan beberapa orang. Ya saya bisa berjabat tangan, bisa ambil pelajaran dari itu. Yang kedua, saya kalau sepeda motor berarti saya menambah ini. Saya cari pahala yang enteng-enteng yang pasti diterima. Ya toh? Ya Allah. Siapa tahu bahwa kalau ini itu membahagiakan 1 juta orang di kemudian hari.
kemudian Allah memberi pahala sama dengan khatam Quran 1000 kali, apa susahnya? Masya Allah. Nggih, nggih. Gitu. Lebih baik daripada umrah 100 kali. Wallahu a'lam. Allah itu maha pemurah. Nah, Nggih. sebagai penutup untuk sesi mukadimah ini, Mukadimahnya, Prof. itu, maka Albert Einstein mengatakan, life is like riding a bicycle. Life is like riding a bicycle. To keep balance, you must keep moving. Nggih, nggih. Ya toh? Nggih, Prof. Artinya Anda itu ini harus bergerak. Kalau Oke. jadi apanya gitu, moving, pikiran kita itu harus jalan terus. Fisik harus gerak terus. Kita harus punya kegiatan, ya. Nggih. Waktunya istirahat, tapi kita punya kegiatan. Jangan nganggur. Jangan nganggur. Pikiran kita harus jalan terus. Sebab kalau itu tidak, itu pasti kita jatuh. Nggih. Like seperti naik sepeda pancal. Paham toh? Nggih. Ayo, Bergerak. naiki dan jangan bergerak. Robo ndak? Jatuh, Prof. Nggih. Lah supaya ndak jatuh. Moving, keep Moving. moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Harus bekerja terus, berpikir terus, itu tadi ya. Nggih. Tuh, berpikir terus, sudahlah ini, ayo kita selamatkan udara ini. Nggih. Kita selamatkan bumi laut ini, kita selamatkan. Kita senangkan hewan-hewan. Nggih. Itu makhluknya Allah. Kita beri makan, kita beri minum. Mungkin kita tuh sudah tahu, memberi minum anjing saja itu ternyata membuat dia masuk surga yang asalnya dia dimasukkan neraka. Nggih, nggih. Ya Allah. Pantaslah Anda sebagai muslim itu, pantas Anda disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Pantaslah Anda disayang Allah. Pantaslah Anda dirangkul Allah. Pantaslah Anda diampuni Allah karena Anda berpikir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau Muhammad dan seluruh manusia kecuali menyenangkan alam semesta, manusia dan semuanya. Surah Al-Anbiya ayat 107. Masya Allah.